wah keren juga ya punya buku, terus ditaruh di perpustakaan sendiri, someday nanti akan dibaca, wah ini punya aku gitu, ini dari bikinan saya gitu kan. Itu kayaknya buat saya berkesan gitu, sampai dia bilang juga, ini kalau saya meninggal, saya mati, saya nggak bawa apa-apa, cuma ini yang saya warisin, ada nama saya terus nih selama sampai saya mati gitu dianya. Mbak Echa ini kan awalnya ternama ketika ada sempat kisah viral ya, Momi ASF layangan putus gitu. Akhirnya kisah itu karena saking viralnya menginspirasi para bunda-bunda dan akhirnya terciptalah sebuah buku Momi ASF layangan putus. Bisa diceritakan nggak proses kreatif di belakang pembuatan dari buku ini? Dari kapan prosesnya sampai akhirnya terciptalah karya itu? Ya, jadi itu sebenarnya secara nggak sengaja juga sih, Mbak. Bisa dibilang kayak proyek nggak sengaja sih. Cuma emang apa ya, media buat saya kembali buat nyadarin kalau saya tuh ternyata kangen buat nyoret-nyoret tadi gitu. Karena sebelumnya kan asik sama anak-anak aja gitu ya. Terus ya udah fokusnya sama anak-anak, antar jemput sekolah, main sama anak-anak gitu, tuh fokus sama nemenin mereka belajar dan segala macamnya gitu, ngomong mereka gitu. Saya nggak pernah punya, ternyata saya nggak punya waktu buat saya pribadi gitu. Baru sadarnya seperti itu gitu. Nah terus waktu di tahun berapa itu Mbak mulai sadar? 2017. 2017. Okay. 2017-an, 2017 lah ya. Nah terus sampai akhirnya mungkin ada sesuatu pukulan dari dari perjalanan saya gitu ya. Terus ya udah dijalanin aja. Tapi saya bertemu dalam perjalanan itu, saya bertemu sama teman-teman sesama mamah-mamah juga, bunda-bunda juga, bunda-bunda hebat banget. Yang ternyata dia adalah seorang penulis cerita pendek. Waktu saya main ke rumahnya, dia punya perpustakaan mini gitu. Punya perpustakaan mini, terus anak-anak Amar sama Ryan waktu itu yang sekelas sama anaknya adalah Amar. Amar kesana itu buka-buka buku, baca-baca buku, dan si teman saya ini nunjukin saya ini karya saya gitu. Salah satunya ada karya saya. Jadi itu antologi namanya, kumpulan cerpen-cerpen, salah satunya karyanya beliau. Terus saya gini, wah keren juga ya punya buku, terus ditaruh di perpustakaan sendiri, someday nanti akan dibaca, wah ini punya aku gitu, ini dari bikinan saya gitu kan. Itu kayaknya buat saya berkesan gitu, sampai dia bilang juga, ini kalau saya meninggal, saya mati, saya nggak bawa apa-apa, cuma ini yang saya warisin, ada nama saya terus nih selama sampai saya mati gitu dianya. Terus ya oke juga kan, sebenarnya kalau diinget-inget dulu, runtut dulu, nulis itu ya itu tadi, kembali ke coret-coret itu, saya tuh akrab gitu maksudnya dengan nyoret, lebih ke mungkin suka ngomel kali ya gitu ya. tapi ngomel dalam tulisan gitu. Oke, daripada ngomel nggak ada hasilnya, lebih baik ditulisin ya. Benar. Gitu. Lebih kayak saya tuh orangnya nggak bisa yang verbal Mbak sebenarnya. Jadi mengungkapkan perasaan ke orang lain itu tuh ngomong jujur ke orang itu saya susah gitu ya, entah menjaga perasaan orang tersebut atau saya yang nggak enak gitu atau gimana lah, pokoknya tuh berat gitu berkata-kata. Lebih sukanya tuh nulis. Jadi kalau misalnya pun ada trouble sama Mbak di rumah aja gitu, saya nggak bisa marahin bla gitu, nggak bisa, tapi saya WA gitu panjang gitu. Waduh, agak lebih intimidatif kayaknya. Emang medianya tulisan gitu saya. Nah setelah itu, setelah teman saya bilang dia punya antologi, saya sampai di rumah jadi yang buka laptop, ketik gitu, ngetik deh gitu, ngetik cerita apa ya? Ya udah, ya yang seperti saya bilang biasanya yang sedang fresh gitu, itulah yang dikerjain, yang dituangkan gitu. Seperti itu sih, itu dari tahun 2018 saya mulai mencoba buat coret-coret. 2018 sih, 2019 maaf Mbak. 2019 saya mulai nulis. Itu nulis-nulisnya tuh, terus saya bilang sama teman saya, ini saya mau deh mulai coba nulis-nulis di mana ya dulu ya. Awalnya tuh cuma pengen di sosial media kan, naruh di
feed gitu ya. Di waktu itu Facebook sih. Terus kata teman saya, ini ada komunitas nih di Facebook yang dia juga ikutin. Ada tulisnya di sini. Teman saya juga yang saya setor ke dia bantuin, dia editin karena berantakan banget masih tulisan saya. Dia editin sama dia, dibantu dieditin. Nih kayak gini. Ya udah, terus saya upload lah ke komunitas itu, ke grup itu. Komunitas bisa menulis KBM. Komunitas bisa menulis. Nah, di situ hari pertama masih oke lah ininya apa namanya? Reaksinya ya. Hari kedua udah mulai agak rame, bagus gitu, maksudnya penerimanya gitu. Kan kalau saya sekedar dibaca aja gitu happy banget gitu loh. Sekedar ngeliat ada thumbs up wah gitu tuh rasanya udah happy gitu kan. Ternyata apa yang kita buat ada orang lain. Ya benar. Nah terus yang udah hari ketiga keempatnya udah mulai ramenya kok kayak gini ya? Ramenya kok gini? Udah deh hapus dulu gitu. Jadi itu setelah itu saya tarik, banyak banget yang ternyata alhamdulillahnya feedbacknya ke saya bukan cuma pembaca, tapi penerbit juga datang ke saya. Ada beberapa penerbit yang tadinya tuh sudah hampir ACC, jadi udah kirim kontrak ke saya pada saat itu. Tapi yang sangat intens dan sangat niat gitu ya, anggapannya niat gitu. Apalagi saya juga kan masih baru gitu. Saya masih belum paham tentang penulisan dan segala macamnya, tentang apa namanya? EYD gitu ya. Tentang EYD lah saya belum paham sama sekali. Tapi jadi maksudnya saya itu kayak nggak nyangka gitu loh, Mbak. Masa sih tulisanku sih segitunya gitu, orang sampai ngejar gitu loh, sampai penerbit mau publish tulisan saya jadi buku tuh. Saya yang antara percaya nggak percaya, ya seneng juga tapi kayak nggak pede gitu, lebih gede nggak pedenya Mbak sebenarnya. Nah, sampai salah satu editor publisher itu yang benar-benar datang ke Bali, ngejar saya, datang terus ngeboyong ke Jakarta cuma buat tanda tangan kontrak gitu. Akhirnya kayak jodoh lah sama si penerbit. Akhirnya ketika tanda tangan kontrak itu di tahun berapa Mbak? 2020 atau 2021 ini? 2019 masih 2019. Masih di 2019. Terus ditanya kira-kira selesainya kapan? Wah, kalau selesainya kapan? 6 bulan deh gitu ya. Jadi 2019 itu langsung kok April kalau nggak salah itu udah bertunangan lah gitu sama si penerbit. Penerbit RDM, RDM yang mendatangi saya RDM. Terus akhirnya kira-kira 6 bulan dari pada saat tanda kontrak. Tapi kok molor. molor dari deadline-nya yang harus dituliskan. Ya, jadi karena saya kan pada saat 2019 itu 2020-nya proses pindah ke Malang. Jadi sampai pindah ke Malang sangat hektik, sangat repot, penyesuaian anak-anak juga, adaptasi dan segala macamnya. Sementara saya masih harus bekerja, jadi benar-benar agak-agak sempit sekali waktu buat menulis. Sementara kalau saya sudah nulis itu emosinya cukup terkuras gitu loh Mbak. Jadi kalau pagi udah padat banget sama kegiatan di klinik, malamnya udah capek, udah nggak sempat buat nulis lagi gitu. Itu baru selesai 2020. Bulan apa Mbak kalau boleh tahu? Seperti belum yakin. Ya. Pokoknya akhir saya naskah terakhir saya kasih ke penerbit itu 2020. Terus akhirnya launchingnya 2021. Jadi memang setahun nulis itu. Launchingnya berarti masih bulan-bulan ini ya Mbak ya? Baru banget kok. Selamat ya akhirnya setelah drama-drama pindah segala macam, dikejar deadline, akhirnya keluar juga gitu. Kan, kan kalau dilihat ini sebenarnya buku ini bersumber dari rasa sedih dan kecewa ya Bunda ya. Frame of thinking apa yang akhirnya bisa membuat Bunda Echa membuat kesedihan itu tersalurkan menjadi sebuah karya? Frame of thinkingnya tuh apa gitu?
Ya ini cuma ngelihat kalau ini tuh apa ya, realita aja, banyak banget yang sebenarnya mengalami hal serupa aja gitu. Ya hanya ingin menuliskan aja, menuangkan aja apa yang kayaknya banyak orang juga udah alamin, cuma dari versinya si tokoh ini.